Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus bersyukur ya dari apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, dari umur-umur yang Allah masih berikan kepada kita, kemudian dari nikmat-nikmat kesehatan yang bisa jadi saudara-saudara kita di luar sana tidak mendapatkan nikmat yang serupa dengan kita yang ada di sini sekarang. Alhamdulillah, insyaallah di beberapa waktu ke depan kita akan sedikit berbagi. Kita sedikit akan berbagi yang posisinya adalah antar mahasiswa. Karena sekarang Ane juga masih mahasiswa. Jadi mengulang apa yang telah berlalu dahulu. Jadi kita jatuhnya sharing saja, insyaallah. Jadi nanti kalau belajar yang mungkin kita ngaji kitab bisa sama Ustadz Dani nanti insyaallah. Ini Anda merasa sempit. Nah, jadi ketika dua pekan yang lalu dikontak oleh Nuha untuk ngisi pembukaan daurah, insyaallah nanti kita akan membahas beberapa poin yang sebenarnya itu elaborasi dari pengalaman pribadi, kemudian melihat di sekeliling Ana lingkungan ketika itu di zaman Ana, kemudian memasukkan juga faktor-faktor atau saran-saran dari para asatidz ketika itu dan guru-guru Ana sekarang saat ini. Jadi sesuai dengan tema yaitu mahasiswa dan thalabul ilmi. Ini sesuatu yang kadang kita melihatnya menjadi harus milih salah satu, harus milih salah satu. Mungkin dulu di sebagian kesempatan yang mungkin sudah ngajinya itu sudah lama gitu sudah intens belajar agamanya lama, sebagian guru-guru kita gitu dalam tanda kutip melihat ilmu-ilmu dunia itu seperti udah ngapain lah kita kejar dunia, dunia itu bagaikan bangkai kambing tidak ada apa-apanya seperti sayap nyamuk gitu dan hal-hal yang memang Allah jelaskan dari lisan Rasulullah SAW akan kedudukan dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Tapi nanti ketika teman-teman sudah lulus kemudian menghadapi realita idealisme itu kadang akan gugur juga Kita perlu nafkah, kita bisa mencari ma'isyah kita, kemudian kita terjun di masyarakat, kemudian kita punya status sosial di masyarakat kita nanti kasarannya kita akan menjadi orang-orang yang terpandang kah atau bermanfaat kah, atau kita malah menjadi golongan orang-orang yang menerima zakat gitu kan atau kita orang digolongkan di masyarakat itu sebagai orang yang misalnya dermawan atau dari hal-hal yang bersifat material, cuman dari situ ada unsur-unsur ibadah baik nanti di masyarakat itu nanti pas kerja atau mulai bisnis ada unsur-unsur agama yang harus dipelajari fikih muamalah kalau misalnya mau terjun ke dunia bisnis atau nanti etika antar lawan jenis yang misal diberikan kesempatan kerja kadang di multinasional gitu atau di perusahaan asing
atau yang harus safar ya, ke luar negeri ya, shiftnya 33 ya, atau 41 atau 52 misal di oil company atau service company ya. Ada perkara-perkara agama yang nggak bisa kita belajar ketika udah masuk fase itu ya. Paling searching ya, atau tanya ustadz, atau hal-hal yang kadang itu penting sebenarnya harus kita kuasai ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu-ilmu agama jauh-jauh hari sebelumnya. Karena nanti orang-orang yang belajar ilmu agama itu bukan mesti jadi ustadz ya, mesti duduk di atas bangku gini kemudian ngisi ya. Karena ustadz itu bukan profesi tapi role ya, peran. Jadi kapanpun ya kita diberikan kesempatan atau ditakdirkan oleh Allah sebagai di masyarakat sebagai apa ya, ustadz itu jangan dijadikan itu adalah profesi tapi peran saja. Makanya ketika berdakwah ya, kadang ya background si pendakwah ini yang cukup menginfluence orang-orang yang didakwahinya. Misal jadi ustadznya itu pebisnis, ustadznya itu doktor ya. Itu personal branding yang nanti akan mempengaruhi dari mad'unya atau orang yang didakwahinya, atau memang orang tersebut terkenal hafalannya banyak ya. Jadi makanya ujungnya adalah dakwah itu ya, ketika sudah mencapai poin-poin yang harus dipenuhi sebelum nanti harus berdakwah, diantaranya menuntut ilmu, kemudian ada step-step ya, agar nanti apa yang disampaikan tidak berkata tanpa ilmu. Nah, ketika step itu sudah dilalui, maka itu tinggal peran saja. Kita jadi suami, kita jadi pekerja, kita jadi pebisnis, atau memang jadi orang biasa ya, yang dengan ilmu agama kita hidup ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan bimbingan oleh Allah untuk di track yang benar. Karena nanti ketika sudah di masyarakat itu syubhatnya menyambar-nyambar ya, baik di dunia kerja ya, ada saja hal-hal yang kalau nggak dibentengi agama, pemahamannya kurang ketika dulu waktu-waktu mudanya, yang ada nanti tinggal tunggu futur ya, dia hilang entah kemana, atau jadi ya terus terjerumus atau bergelimang dalam maksiat. Makanya itu sangat penting ketika peran mahasiswa ini ya dimanfaatkan bukan untuk semata-mata hanya belajar ilmu yang diamanahkan oleh orang tua ya, kita kuliah di sini, tapi sedikit ada asupan ilmu-ilmu agama yang itu wajib ya bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, judulnya strategi mahasiswa dalam menuntut ilmu ya, kemudian beramal, kemudian berdakwah. Ya, nanti urutannya akan start with the end ya. Kita akan mulai dari belakang. Jadi dari dakwah, nanti kita perlu sebelum dakwah kita harus jadi contoh yang baik dulu. Nah, beramal dalam tanda kutip, kemudian bagaimana kita mempersiapkan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan benar. Ya, insyaallah nanti alurnya mundur. Nah, ini outline-nya ya. Ada 17. Sebenarnya 17 ini pendek-pendek saja. Nanti kita akan sedikit berlama-lama itu di poin 5 ya. Nanti strateginya, kemudian di masing-masing profil ideal mahasiswa itu seperti apa dalam belajar di masing-masing tingkat. Nanti kita akan lihat, dan nomor 10 ya. Dan nomor 10. Yang ini nanti jadi topik utama yang akan kita bahas ya. Sisanya bonus saja. Dan nanti di pertanyaan, insyaallah nanti akan ada kuis. Kuisnya itu online. Jadi adik-adik di sini pakai HP. Nanti pakai HP dan jawabnya dari HP. Nanti ada link yang harus diklik. Jadi siapin HP dan paket datanya ya. Soalnya pilihan ganda dan sebagian benar salah ya, Nanti insyaallah hadiahnya ada ya, beberapa buku yang kalau nggak salah 7 ya atau 8 buku gitu, nanti kita lihat. Jadi nanti playernya langsung keluar
scoringnya saat itu juga, dan nanti the winner, the runner up itu kelihatan langsung ya namanya. Nanti jadi nggak usah ngeluarin kertas, kita paperless, nanti langsung kelihatan ya, insyaallah. Makanya perhatikan baik-baik, nanti beberapa pertanyaan akan ada dalam materi yang insyaallah nanti kita sampaikan. Nah, kita mulai dari perkenalan dulu. Ya, nama saya Denny Setiawan. Ya, anak saya namanya Abdurrahman Hafuza Abdilbar, maka dikatakan Abu Abdurrahman atau Abu Hafuza. Kelahiran 94, jadi kuliah di 2012 angkatannya. Ya, menikah 1, dan sekarang ini sudah nggak valid. Insya Allah mudah-mudahan akan dua putra ya, 2 putra. Mudah-mudahan Desember ya insya Allah. Ini pendidikan formal ketika dulu. Jadi orang asal saya di Soreang ya, di Soreang Bandung, Kabupaten Bandung. Cuman orang tua merantau ke Depok. Jadi dari awal lama di Depok. Makanya SD, SMP, SMA itu di Depok, baru balik lagi ke Bandung ya, balik lagi ke Bandung. Nah, ketika itu di angkatan 2012, alhamdulillah lulus di Juli, 4 tahun. Nah, waktu tingkat 2 pas Osjur, saya ngambil kuliah online. Jadi ketika itu di 2013 ya, waktu lagi Osjurnya ya, saya ikut Osjur ya di perminyakan. Kemudian saya ambil S1 Islamic Studies. Makanya 2013 sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Tuh, hampir 7 ya. Hampir 7 tahun. Kok bisa? Karena di kuliah online ini ya, dengan kurikulum yang terstruktur, itu dia kasih limit 12 tahun. Kalau di ITB berapa? 6 ya? 5? 6 ya? Kalau 6 DO kan? Nah, kalau di sini 12 tahun. Makanya dari 2013 sampai sekarang itu masih, sekarang masuk semester 7. Kenapa? Karena cuti 3 tahun. Jadi cuti di tingkat 3 dan tingkat 4. Karena mabuk nanti ininya. Skripsian gitu ya. Jadi awal lagi pas kerja baru kita lanjut lagi. Makanya sekarang di semester 7 ya, insyaallah kita wisudanya bareng. Cuman bedanya kalau antum ke Sabuga, ana wisudanya teleconference. Jadi ada wisudanya di Qatar ya. Cuman yang datang mangga, yang enggak silakan. Tapi ana setelah itu mau ngambil MA. Jadi cita-cita ana tuh sampai doktor, cuman di jalur agama dulu. Jadi berbarengan nih, hampir banyak belajar dari situ. Makanya utilisasinya adalah udrus ketika itu. Ya, pelariannya untuk memaintain belajar agama yang terstruktur, ada jadwal dan dipaksa untuk belajar, ada nilainya. Itu mau nggak mau ketika itu ngelihat ini solusi yang ketika itu ada. Karena kuliah jarak jauh Lipia waktu itu belum. Ya. Jadi ana pas cuti, pas kerja itu ana ambil idat di Lipia ya. Karena waktu itu udah di Depok ya. Dan itu ambil setahun nyobain. Tapi ternyata program online-nya masih lebih bagus ini ya dibanding Lipia. Kalau Lipia lebih baik, cuman kan harus full time ya, nggak bisa part time. Jadi kalau ini bisa disiasati supaya belajar agamanya kita tuh ada progres, dan ada orang yang bisa kita konsultasikan progres kita, dan nilainya dimonitor seperti kita kuliah. Makanya untuk anak akademis itu bagusnya memang seperti itu. Nah, tapi kan kita di sini membuat komunitas, membuat rule sendiri, ada muhandis, ada udrus dan semacamnya. Itu dalam rangka wasilah aja supaya belajarnya itu tetap terpandu lah dengan SOP yang ada, jadwal yang ada. Meskipun nanti ya tantangannya lebih berat karena nggak ada IP, nggak ada bayaran itu. Kalau ini bayar kuliahnya, duit ya, nyari duit susah. Jadi dulu mungkin kita minta ke orang tua, cuman sebagian orang sudah cari uang sendiri, ya dia akan menghargai kerja keras dia, maka dia nggak akan sia-siakan dalam proses dia nuntut ilmu. Ya, makanya hati-hati juga nih, kebanyakan program gratis itu banyak yang futurnya soalnya.
Bahasa Arab online gratis ya. Gratis. Coba yang lulus ya, yang bertahan berapa? Ya, yang bertahan berapa? Jadi sulit untuk menguatkan komitmen kecuali dengan hal-hal yang sifatnya ada punishment di situ. Kalau nggak begini maka begini, kalau nggak begitu maka begitu. Jadi itu penting ya. Jadi mudah-mudahan planning anak itu ya S2 masih di sini di IOU. Nanti S3-nya di IOU nggak ada. Kalau misalnya harus di dalam negeri, anak mau ngambil jurusan tafsir. Kalau misalnya harus di luar negeri, ada sih pilihan yang lain. Jadi jalurnya pengennya seperti itu. Dulu waktu S1 selesai, dapat kesempatan jadi asisten dosen waktu di kampus. Kemudian sempat di planning jadi asisten asisten akademik AA ya. Ketika itu kan AA nanti dia nunggu mau S2 ya, planningnya mau jadi dosen ketika itu. Makanya sempat di tingkat akhir itu apply untuk S2 ya. Apply ke S2 2016 ya. Waktu itu menutup mata hanya di Saudi saja. Kemudian keterima di KSU ya, di King Saud. Cuman masih belum bisa diambil ya karena ada prioritas lain. Jadi itu di jurusan yang sama di Petroleum Engineer. Cuman belum Anda melihat belum prioritasnya di situ. Nah, kemudian ketika di Udrus, ini Anda sebutkan ya orang-orang yang berjasa ketika itu, mungkin sebagian kenal ya, melihat belum pengajar di Tarbiyatus Sunnah sekarang. Dulu kan Ihyaus Sunnah ya, dari Ustaz Abu Umar ya, Ustaz Yahya yang Masya Allah ya, dia perjalanannya jauh ya dari rumahnya ke sini, makanya ilmunya dimanfaatkan. Kemudian dulu itu terutama semisal Ustaz Abu Khalid ya, Reza Gunarsa itu kita dulu datengin rumahnya di Subang ya sama kawan-kawan. Jadi kita datengin beliau ya untuk belajar. Di samping kita sering undang beliau di kajian-kajian di Udrus ketika itu. Nah, itu pendidikan non formal terkait agama. Nah, ini waktu itu jadi ketua Udrus di 2014. Kemudian di tingkat 3 asisten research assistant di Ogrindo itu di TM. Kemudian setelah lulus kerjanya waktu itu sama dosen ya sampai bulan Oktober. Nah, dari Oktober baru pindah ke Jakarta di ConocoPhillips, dan malamnya itu saya ngajar di Mahat Rahmani, itu SMA IT kelas malamnya diniyahnya ketika itu. Ngajar di Depok. Sekarang di Medco sekarang. Nah, sekarang kesibukan saat ini alhamdulillah full ya, dalam artian kerjanya full ya, dari jam 7 sampai jam 4 seperti karyawan biasa. Nah, dari hari Senin sampai Ahad, jadi Anda tinggal di lingkungan Muhammadiyah. Di daerah rumah Anda itu Muhammadiyah dan NU. Karena bapak mertua itu NU Tulen. Kita keluarga punya masjid ya. Depannya ada kuburannya. Kemudian dari ibu mertua itu Muhammadiyah. Nah, tapi anak diterima di dua-duanya alhamdulillah ya, diterima di dua-dua kultur yang berbeda, tapi diberi kesempatan lebih banyak di teman-teman dari warga Muhammadiyah. Jadi anak dipercayakan ada 1 masjid dan 2 musola. Pendekatannya lumayan lama, ketika itu tinggal dulu di sana setahun ya, berbaur dengan masyarakat. Tahun kedua baru bisa jadi imam ya di 3 masjid itu, karena kenal sama pimpinan cabangnya ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada pimpinan ranting, cabang, daerah. Kemudian dapat jadwal ngisi ya, disuruh ngisi ya. Jadi yang paling mudah ketika itu ya ngajarin tahsin aja. Nanti kita akan bahas ya. Maka step pertama apa yang harus dipelajari ya, dimulai dari mana, nanti ada kaitannya. Nah, jadi dalam seminggu ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk murojaah. Jadi Anda sempat mikir ketika nanti kerja, dan benar anak kerja di kantoran seperti itu, belajarnya gimana?
Atau memurojaahnya gimana? Ternyata jawabannya tuh ngajar. Jawabannya itu ngajar bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang udah tua-tua ya, sebagian ya awam gitu. Dan dari situ ternyata itu murojaah terbaik ya, dari pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari dulu. Nah, tapi kan apa yang mau diajarin disiapinnya dari sekarang ya, karena nanti nggak ada waktu lagi. Paling antum kalau misalnya telat sedikit aja dan keburu sibuk dengan pekerjaan atau urusan yang lain gitu, mencari nafkah, ya itu paling jadi ngaji kuping saja ya. Jadi datang kajian, mencas iman bagus ya, datang di Blok M ya. Orang-orang Jakarta nih employee itu di Blok M, Ustadz Nuzul, MRT sudah established di sana. Banyak kajian itu nggak terhitung ya. Di semua underground basement parkir di gedung di Sudirman misalnya, itu hampir ada jadwal dari ustadz-ustadz yang rutin di sana. Maksudnya ya banyak narasumber yang kita kenal lah ya, ustadz kita yang terkenal itu banyak. Makanya di Jakarta itu ladangnya lah untuk hal-hal kajian-kajian yang menyebar. Cuman kan itu hanya pelepas penat ya, belajarnya refreshing. Jadi bukan nuntut ilmu yang kayak gini, atau nanti yang sama Ustadz Dani gitu, yang duduk taksil ilmi ya, catat kitab, kita punya notes di pinggir-pinggirnya, itu nggak bisa ya. Nggak ada kajian yang semisal itu kecuali di beberapa tempat, dan biasanya itu full time ya. Sabtu daurah ya 9 sampai jam 10 malam. Misal kajiannya Ustadz Zulkarnain kalau misalnya di Depok gitu ya, itu ya gitu aja ya. Tapi kalau kajian-kajian yang sifatnya ringan, ya itu hanya charger iman saja, dan itu diperlukan. Itu diperlukan, baik dia udah tahu lah, itu mah udah pernah belajar gitu ya. Tapi itu diperlukan ketika kita memang terpapar polusi ya, polusi Jakarta dan polusi syubhat yang banyak di sana ya. Mulai dari pemandangannya, kemudian dari hal-hal yang harus ditawa ya. Dia baru di Jakarta ya beberapa bulan ya. Beda kan? Di sini beda ya dari Bandung. Nanti itu kalau misal dikasih kesempatan di daerah sana ya. Karena biasanya semangatnya muncul ketika mahasiswa. Banyak caranya, yang dari media, yang dari dia harus ngajar, yang dia harus terlibat organisasi, melibatkan diri di organisasi. Biasanya motifnya adalah saya ingin berdakwah, motif utamanya biasanya. Cuman kadang dia lupa ya, bekalnya nggak ada ya, bekalnya nggak ada, dan dia hanya modal niat di awal saja, dan itu benar. Cuman ya nggak akan tahan lama ya, dan nggak ada yang akan bisa dibagi kepada orang-orang ya, kecuali nanti malah menyesatkan orang ya, menyesatkan orang dari niat yang dia benar. Cuman apa yang dia sampaikan nanti ya, kalau nggak diiringi dengan belajar, apalagi dia juga nggak mengamalkan ilmu yang dia punya, ya itu omong kosong saja. Makanya nanti ketika sudah di tahapannya kita punya pengalaman atau beberapa materi yang sudah kita tamatkan, terus kita sudah amalkan dan ingin berdakwah, maka kita mulai dari perkara niat yang ini. Karena ini menentukan. Boleh jadi secara zahir ya, Allah memperlihatkan ya, ada satu kegiatan dakwah yang tiba-tiba putus di tengah jalan ya. Ada kegiatan dakwah yang notabene apapun itu, entah dia membuka kajian bahasa Arab atau membuka takbir akbar, tapi ya hanya momental tertentu, dan kadang organisatornya itu capek sendiri gitu, dan ujung-ujungnya futur ya. Biasanya ya, dan kebanyakan ya itu selain faktor memang manajemennya yang nggak bagus, itu ada ego pribadi ya yang muncul dari orang-orang yang niat awalnya ingin berdakwah ya, itu cuman selain faktor di tengah jalan dia memang manajemennya yang nggak bagus, itu ada ego ya, pribadi ya, biar supaya muncul terkenal dari sebagai orang-orang yang niat berdakwah itu gitu ya. Cuman selain faktor ingin memang supaya programnya nggak bagus ya, itu ada ego mulai pribadi ya. Dan wajar, makanya dikatakan ya oleh para ulama, hal yang paling sulit ya untuk ditetapkan tetap
di track yang benar itu adalah hati, ya. Sesuai dengan namanya al-qalb, ya. Dia bolak-balik, ya. Qallaba, ya, dia akan terus berganti-ganti begitu cepat. Ya, ini perkara niat yang memang sulit, ya, sulit untuk diatur. Nah, maka sekali lagi ketika nanti, ya, sudah tahapannya untuk berdakwah, ya, mungkin sekarang sabar dulu untuk menuntut ilmu, maka nanti balik lagi ketika kita berdakwah niatnya apa, ya? Apakah ingin pengakuan masyarakat, apa ingin ilmunya bermanfaat, ya? Minimal bagi keluarga. Nggak usah jauh-jauh dulu ke hal-hal yang lain, ya. Kalau misalnya belum berkeluarga bisa ke orang tua, ya, begitu betapa banyak, ya, abang-abangnya soleh, adik-adiknya dalam tanda kutip pacaran, ya, adik-adik kita gitu, ya. Susah banget dibilangin belum ngaji misalnya, apalagi yang perempuan gitu, ya. Banyak kasus kayak gitu. Betapa banyak anaknya orang tuanya ustadz, tapi anak-anaknya, ya, mohon maaf, ya, jauh sekali 360 derajat dengan bapaknya, ya. Itu contoh-contoh kecil, tapi, ya, 180 derajat, ya. Ya. Jadi itu ada di realita, dan ada juga kasus-kasusnya di para nabi, ya, para anbiya, itu yang lebih parah, ya. Bapaknya nabi, anaknya yang paling pertama mengingkari ajaran bapaknya. Ya, banyak kisah-kisah yang seperti itu. Nah, kemudian, ya, ini yang kedua, ya. Ini yang kedua. Apa yang nanti akan didakwahkan? Masalahnya, ya, kita nggak bisa mutus, ya, tali informasi yang kita sampaikan atau ajaran yang kita sampaikan kalau keliru, ya. Sama semisal kasusnya ketika kita nyebar berita yang ternyata itu kita ketahui belakangan itu hoax, kan nyeselnya kan bukan main. Udah share di grupnya berapa banyak, ya. Klarifikasi nggak bisa di-share di grup yang waktu kita nge-share hoax itu. Tapi kan ada orang-orang di situ yang dia akan nyebarin terus. Sama ketika nanti kita punya satu kesalahan yang ternyata terungkit, ya, oleh seseorang dengan kita dinasehati 1 tahun lagi, ya, maka 1 tahun ke belakang itu gimana statusnya, ya, apa yang kita ajarkan ternyata keliru. Nah, maka jangan sampai nanti ketika kita sudah ada kesempatan walaupun sedikit, ya, dari apa ilmu yang bisa kita sampaikan, hatta perkara Anda pernah keliru waktu itu, ini share aja, ketika ngajarin warga ketika itu cara wasol bacaan dari surat Al-Anfal ke Baroah. Jadi kan ada 3 riwayat yang diajarkan karena nggak ada bismillahnya, ya. Ketika itu Anda sempat keliru, tapi untungnya kajiannya nggak direkam, orang-orangnya Anda ingat dan Anda koreksi saat itu juga, pekan depannya. Tapi deg-degannya bukan main, karena maksudnya kelirunya itu sadarnya tuh belakangan, gitu. Jadi salah ngasih contoh bacaan ketika wasolnya seperti ini. Kalau nggak ada bismillah, ya. Sering, ya, beberapa kali terjadi, dan itu jangan sampai, ya, hal itu terus berulang. Salah 1, salah 2. Alhamdulillah kalau kita sadar. Kalau kebetulan nggak sadar, apalagi kita memang dakwahnya di ranah yang kecil, ya mungkin yang tersesatnya dikit. Cuman dalam artian dosanya tetap aja besar juga, ya. Jadi berkata tanpa ilmu itu bukan main dosanya, tapi menyembunyikan ilmu juga sama juga, ya. Menyembunyikan ilmu juga ada waktu-waktu yang harus dilihat. Sebagaimana Mu'adz, ya, ketika itu menyampaikan hakullahi alal ibad, ya, apa hak Allah dan terhadap hamba di Kitabut Tauhid. Ketika itu belum disampaikan sampai nanti di akhir ayatnya, ya, karena takut dikatakan menyembunyikan ilmu, barulah disampaikan oleh Mu'adz, ya. Karena kan Mu'adz tanya, apakah aku boleh mengabarkan kabar gembira ini, yaitu masuk surganya, tidak akan diazab, ya, orang yang tidak berbuat syirik dan seterusnya, ya. Maka itu kata Nabi, jangan, ya, fayattakilu, ya, nanti orang-orang akan berpangku tangan, maksudnya nanti orang-orang yang penting bertauhid, dia nggak mau beramal, ya, karena itu orang-orang jahil.
Padahal ketika itu Mu'adz berkata, apakah nggak boleh menyebarkan kabar gembira ini, yaitu tentang bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang berbuat syirik dan seterusnya, ya. Padahal orang-orang itu siapa? Para sahabat. Selevel para sahabat aja ada kemungkinan untuk nanti bisa salah paham, ya. Makanya kata Nabi fayattaqilu, ya. Jangan nanti mereka akan berpangku tangan. Ya itu sahabat. Ya bisa jadi memahami ayat dan nas ketika itu bisa saja keliru. Makanya nanti di Mu'adz ketika itu di riwayat yang lain tetap menyampaikan pada orang atau sahabat-sahabat yang dilihat alim, yang dia nggak akan melihat hadis itu sebagai sebuah nggak usah beramal, yang penting bertauhid, nanti dia akan terhindar dari azab Allah. Padahal nanti konsekuensi dari tauhid yaitu nanti beramal dan seterusnya. Nah, maka ketika kita yang akan sampaikan dakwah, pastikan itu kita confirm, ya, kita paham apa yang ingin disampaikan, sumbernya dari mana, dan cara ngeceknya adalah dapat ilmunya dari mana, gitu. Kalau dari gurunya siapa, ya, valid atau tidak, maksudnya orangnya kredibel atau tidak. Ketika memang sudah diakui, ya udah kita bisa sampaikan semampu yang kita bisa lakukan ketika berdakwah. Nggak harus ngajar, ya, nggak harus ngajar, bisa dalam bentuk koreksian, ngasih saran ke teman, hal-hal yang kecil, ya, dari terkait bacaan Al-Qur'an dan semisalnya, atau terkait ente baca kitabnya salah, i'rabnya begini. Oh enggak, kata Sibawayh misalnya. I'rabnya bisa begini, gitu kan. Dalilnya ya ada penyair berkata begini dan begitu. Oh, ente udah tahu berarti, gitu udah. Jadi hal-hal yang kecil kadang bisa jadi yang kita pahami sekarang itu puncaknya, maksudnya ini yang benar, ini yang rojih, ya. Oh ternyata di sisi lain ketika kita cari ilmu yang lebih dalam dari berbagai ustadz, ya, dari narasumber yang lain, kadang kita di satu titik bisa ngerubah pendapat kita. Nah, makanya nanti ketika berdakwah, apa kita mau ralat gitu perkataan kita atau yang semacamnya, maka sebelum berdakwah kita juga belajar itu dulu, ya, supaya nanti kita nggak dilihat atau dianggap oleh orang plan gitu, ya. Di sini bilangnya begini, di sini bilangnya lain, ya. Nah, baru di sini mundur, ya, tadi Ana bilang, ya. Jadi sebelum berdakwah siapin dengan ilmu, ya. Ini sudah paham semua insyaallah teman-teman di sini, ya. Al ilmu qablal qauli wal amal. Jadi berilmu dulu sebagaimana, ya, perintah untuk bertauhid, ya, man syahida. Kemudian di ayat yang lain fa'lam annallaha la ilaha illallah, ya. Jadi diawali oleh i'lam, maksudnya berilmuilah dulu, ya, baru situ bisa ucapkan, ya, kemudian nanti beramal. Makanya tertolak, ya, iman-iman orang-orang munafik, ya, ketika itu mereka berkata, kami menyaksikan, ya, bahwa Allah dan engkau adalah Rasulullah, ya, tapi didustakan, ya. Tidak seperti orang-orang Murji'ah, ya. Kalau misalnya pendapat mereka, ya, orang-orang Murji'ah nanti orang-orang munafik, ya, disebut orang-orang beriman karena dia mencukupkan dari amal yang dia ucapkan saja, itu sudah penyempurna atau imannya sudah teranggap. Padahal iman itu qaul, kemudian keyakinan, amal perbuatan, yazidu wa yanqus. Bisa naik, bisa turun dengan maksiat dan amal soleh. Nah, kemudian selanjutnya, ketika nanti di masyarakat, ya, banyak problem-problem dan problemnya standar kalau untuk dakwahnya di Indonesia. Karena kawan-kawan Ana di tempat, ya, di kuliah itu kan ada yang dari Malaysia, ada yang dari UK, itu problemnya beda. Bahkan aliran-aliran yang berkembang di sana sempat kami belajar aliran-aliran yang sifatnya internasional, ya. Semisal Ahmadiyah, ya. Lia Eden terkenal nggak internasional? Ini yang sesat-sesatnya itu ada skala lokal, ya, ada skala nasional, ada yang internasional. Yang dibantah oleh para ulama biasanya levelnya yang terkenal kesesatannya, Ahmadiyah, gitu, ya. Atau biasanya tuh di daerah UK,
Itu banyak ya. Karena ada mata kuliah tersendiri untuk belajar hal itu. Nah, di kita problemnya kan biasanya ya selain perkara tauhid ya yang banyak kita bergesekan dengan sebagian boleh dibilang budaya lah, adat istiadat, itu banyaknya di perkara fikih. Makanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu benar-benar pada pergesekannya adalah pada inti dakwahnya, yaitu tauhid. Karena kenapa? Karena beliau semadhab dengan orang-orang di zaman itu, yaitu mazhabnya apa? Hambali gitu. Jadi nggak ada tuh kita mau menyampaikan, hey jangan nyembah-nyembah kuburan. Tapi orang udah ente kan nggak kunut sana aja gitu. Jadi nggak apple to apple ketika masyarakat melihat memang dia akan menjudge kita dari perkara-perkara fikih. Jadi substansi dakwah yang sebenarnya inti itu langsung ditolak dulu. Makanya nanti di bagian profil Thulabul Ilmi tingkat 1, tingkat 2, salah satunya nanti direkomendasikan buat teman-teman itu, dan alhamdulillah sudah ya sama Ustadz Andi ya. Fikih Syafi'i itu mulai dirunut, dibahas, dipahami baik-baik dari kitab-kitab yang terkesan nggak ada dalilnya, tapi bukan semisal Safinah ya, atau yang kayaknya kok cuman kesimpulan-kesimpulan aja. Ya memang belajarnya kayak begitu dulu. Kalau memang dari madhab, pelan-pelan nanti baru naik ke level kitab-kitab yang di sana ngejelasin dalil ya. Nanti kalau mau geser ke madhab yang lain bisa. Tapi poinnya adalah ini, ketika nanti kita di masyarakat nggak bermanfaat ya, ngi'rab kita ya, baca wa alamatu rafihi dhammah ya, kayak gitu nggak ada. Maksudnya, dan mereka nggak ngerti. Dan kebanyakan orang, apalagi ya warga-warga gitu yang senangnya kemarin 17-an gitu, Anda ngalamin, ya mereka taunya ini kebiasaan kita Pak Ustadz gitu. Jadi Anda jadi Ustadz kampung di RT itu. Jadi menarik karena sesepuhnya ada yang meninggal dan dia ahli nahwu di kelurahan itu. Ahli nahwu yang sering dipanggil, jago nahwu dan shorof. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah, sudah tua. Kemudian nggak ada penggantinya. Dan ketika itu 1 tahun Ana berbaur, Ana masuk di situ. Ayo Pak, belajar sama saya nahwu sama shorof. Oh ayo, ya akhirnya masuk di sisi itu. Jadi dulu belum masuk, belum berani masuk untuk ngajarin bahasa Arab dan tahsin ketika itu. Awalnya memang kebanyakan dakwah-dakwah yang masjidnya itu awalnya campur, dalam artian siapa saja bisa memakai ya. Berbeda dengan yang memang masjidnya masjid Mahat gitu ya. Mahat Wadi Mubarok ya. Nggak mungkin kan di sono tiba-tiba ada orang datang duduk di ngajarin yang kalau DKM-nya orang lain yang di luar dari itu. Tapi kalau di masyarakat yang relatif, yang dia butuhkan tuh paling seneng baca Quran, ya, baca Quran sama kajian-kajian yang sifatnya itu di fikih dan ya sedikit pembahasan tentang Al-Quran, bukan tafsir, cuman mereka tuh ingin kita ngaji ini artinya apa, kemudian bacanya gimana, apa yang kita bisa pelajari. Ya, baik dari bahasa Arabnya, jadi berjalan itu di kampung Ana, dan dari situ mereka akan melihat atau akan menyimpan kepada kita kepercayaan sebelum nanti kita akan masuk pada permasalahan-permasalahan tauhid. Jadi ketika itu butuh waktu 1 tahun, Anda baru bisa buka kajian kitab tauhid di situ. Ya, yang pakainya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah jalannya itu namanya Jalan Abdul Wahab. Jalan yang itu jalan kota ya, jalan kelurahannya itu ya, namanya Jalan Abdul Wahab. Jadi Abdul Wahab itu sering terdengar. Di sebagian masjid Anda sebut Syekh Muhammad. Enggak berani Anda bilang Abdul Wahab ya. Awamnya gitu. Kemudian di tempat yang lain kalau yang sudah dia belajar bahasa Arab sudah intens baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah gitu. Kalau misalnya di tempat Syekh Muhammad gitu aja. Ya Muhammad ya, Muhammadiyah gitu. Kayak gitulah. Jadi
ya sedikit trik gitu. Maksudnya supaya yang penting itu dalil-dalilnya itu tersampaikan. Karena memang menariknya di Kitabut Tauhid itu salah satu kitab yang nggak ada perkataan beliau, ya. Berbeda dengan Usul Salasah. Itu ada perkataan-perkataan yang beliau baru dalil. Kitabut Tauhid, Al-Qur'an, hadis, asar para sahabat. Gitu aja terus. Ya, bahkan penamaan bab itu mungkin dari pentahqiq atau penerbit saja, bab 1, bab 2, ya. Kayak gitu. Jadi bisa kita lihat kita harus memahami masyarakat dan ya mayoritas di Indonesia itu fikihnya Syafi'i. Jadi ketika kita berdakwah itu gesekan pertama dan yang paling utama yaitu inti dakwah sebenarnya. Kalau mau bergesekan, bukan perkara-perkara fikih gitu. Kadang sebagian orang udah sensi duluan dengan hal-hal yang spesial yasinan, terus kunutan, kemudian salam-salaman, ya hal-hal yang semisal itu yang coba dibahas ya sama Ustadz di sini gitu ya, dari pandangan berbagai mazhab atau dari satu mazhab dulu. Gimana sebenarnya? Jadi nanti kita akan bijak melihat justru nanti poin dakwahnya itu yang harus kita sampaikan benar-benar dengan tepat sasaran dan itu jangan sampai terkesan buruk gara-gara kita bergesekan permasalahan fikih. Itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad ya. Ketika itu beliau nggak ada tuh ributnya karena sama Hambali ya. Yang ada ya itu perselisihan dengan kuburiyun, orang-orang yang ketika itu banyak ya menyembah atau tauhid uluhiyahnya bermasalah. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sudah bermain dengan hati lah. Maksudnya kalau kita menasehati orang itu yang dimenangkan pertama itu bukan acceptance-nya, penerimaannya, tapi ambil hatinya dulu, ya, ambil hatinya dengan berbagai cara. Ana share satu kisah, ya. Jadi rumahannya itu samping masjid, ya masjid yang tadi Ana bilang itu. Pindah baru 2 bulan ini. Dulu ketika masih di rumah mertua, problem sampah rumah tangga itu nggak jadi masalah karena selalu ada yang ngangkut. Nah, ketika pindah, ternyata budaya di situ bakar sampah, ya. Ketika itu bakar sampah, jadi ada pembuangan dibakar. Nah, qadarullah emang kesalahan anak ketika itu, anak nabun, ya bahasanya nabun ya, bakar sampah, sama tetangga disiram. Anak kira beliau ngasih debu, gitu kan, ngasih debu atau ngasih sampah untuk makin banyak. Kok mati ya? Anak bakar lagi. Datang lagi bawa, kok mati lagi gitu. Ternyata tuh dia ngasih air gitu. Dan ketiga kalinya anak mau nyalain api di situ, ditegur. Wah, nggak enak nih, pendatang baru. Terus, Pak, mohon maaf, ini saya baru nyuci, ya ada anak bayi, ya digituin. Langsung nggak enak dan orang itu ikut kajian Kitabut Tauhid kemarinnya di bab yang pertama tentang di poin-poin wasiat di ayat 10 wasiat itu, ya, yang diakhiri wasakum, ya, la'allakum tadzakkarun dan seterusnya. Salah satunya kan ada berbuat baik kepada tetangga. Ya, di situ Anda nyampaikan berbuat baik kepada tetangga itu adalah satu amalan yang paling agung, dan ketika kita berbuat dosa kepada tetangga itu jauh lebih besar dosanya ketimbang berbuat buruk, ya, dosa kepada selain tetangga. Ya, itu dibahas di Kitabut Tauhid, ya, permasalahan itu. Makanya di Fathul Majid, ya, disebutkan asar-asar yang menyebutkan orang-orang yang berzina, ya, dengan istri tetangga atau perempuan dari tetangga itu 10 kali lebih buruk, ya, daripada berzina dengan perempuan yang bukan tetangga. Turun, ya, kita memandang, ya, wanita ajnabi yang bukan mahram tetangga kita, anak tetangga gitu, dengan mungkin kita kadang keluar kemana orang lain, itu dosanya lebih besar, ya, ketika kita berbuat maksiat kepada tetangga. Nah, dari situ Anda langsung, wah, ini nggak bagus ini, kesannya ketika itu. Anda datang bawa kurma ketika itu, langsung datang, ya,
Kemudian ini salah satu ini aja sih metode anak kasih kurma, kemudian diselipin uang ya. Selipin uang untuk dede bayinya itu yang terganggu lah. Nah, dari situ ketika itu respect mereka. Ternyata memang ya sebagian orang akan respect dengan terkait hal ekonomi ya. Hal ekonomi itu mereka luluh ya, sebagian orang luluh. Tapi sebagian orang lagi dengan sikap. Dan soalnya kalau anak ketika itu udah acuh saja, ya dia juga sering nabun gitu ya, sering bakar juga gitu, atau hal-hal yang yang ngeganggu kita, maka di situ nanti akan kesan buruk, apalagi kalau misalnya itu terjadi di teman-teman mahasiswa. Jangan sampai dari tetangga itu kita punya musuh ya, meskipun kita datangnya sore datangnya sore, berangkat pagi kuliah, pulangnya sore, jarang kita komunikasi sama sebelah, apalagi yang lingkungannya di masyarakat, itu harus tetap dijaga. Makanya kan sampai-sampai ketika itu Rasulullah menyangka tetangga itu akan dapat warisan, saking mulianya kedudukan mereka. Ya, dikira itu tetangga tuh ashabul furud ya, list-list yang nanti akan dapat warisan. Sampai-sampai demikiannya ya, menunjukkan bahwa tetangga itu punya peran, punya kedudukan ya. Itu dibahas. Nah, maka dari situ menangin dulu hati mereka ya, orang-orang sekitar kita sebelum kita berdakwah. Jadi acceptance-nya itu dari hati dulu. Nah sekarang ini tentang udrus dan kondisi muhandis dulu. Ini slide yang warna biru, master plan 2019. Nulis 2019-nya bukan baru kemarin atau tahun ini. Jadi master plan ini ketika itu dibuat di tahun 2014. Jadi nulisnya udah 2019. Dan alhamdulillahnya ya sebagian berjalan ya dengan sesuai plan yang ada, meskipun namanya ganti-ganti lah. Taisir lah atau muhandis ketika itu, kemudian banyak program-program yang lain. Tapi sebelumnya itu dirumusin sama Zuhroni ketika itu ya, di kepengurusan Zuhroni, dia bikin plan yang ada di otak pengurus waktu itu. Udrus sunnah itu sebenarnya skopnya sampai mana sih ya. Ternyata sih berkerucutnya karena problemnya itu adalah masalah regenerasi dan keluar masuknya mahasiswa nanti lulus dia balik lagi ke kampungnya, itu aja dari tahun 2001 yang terdengar ya. Ya udah nanti udrus itu ya cuman tumpang lewat saja ya. Kadang cuman mahasiswa yang oportunis ya, dia bisa belajar agama lewat gitu kan, belajar agama lewat sama ya, sebagai karakter yang sebagian mahasiswa itu ada program gratis ya, ada program gratis, ada wisma gratis, dulu masih gratis, sekarang mungkin bayar. Ustadznya juga nggak ada pendaftaran gitu. Dulu sih sempat dibikin pendaftaran ini, tapi kebanyakannya sebenarnya ya dalam tanda kutip kita banyak terima kasih juga kepada donatur, dan itu juga jadi sisi negatifnya ya. Nanti kita akan ketergantungan. Kalau mau belajar modal sendiri gitu. Kalau mau ya, beli kitab sendiri, jangan disediain. Nanti di situ akan terasa. Kapan akan jual kitab ketika butuh duit gitu kan. Itu terjadi karena kitabnya cetakan Saudi, harganya terus naik, aset. jadi itu bisa diputer lah ya. Kita balik lagi ke PDF, ada rezeki beli lagi. Ya, itu terjadi sama anak ya. Ini cetakan bagus, nyoret-nyoret juga sayang, jual ketika itu. Belajar pakai yang cetakan Mesir ya. Ketika itu hal-hal itu memang karakter mahasiswa yang belum berpenghasilan, masih disupport orang tua dan donatur. Jadi orang tua dari sisi kuliah, donatur ini yang kita harus banyak berterima kasih kepada mereka ya. Jujur saja memang banyak orang-orang yang dibukakan pintunya untuk ya membantu ya, yang dalam tanda kutip kita kasih hadis, ayat, keutamaan sedekah begitu kan
Tapi coba nanti antum di posisi ini kayak ini ya, mulai proposal masuk. Ini kayaknya proposal mulu, mahasiswa nggak mikir apa gitu. Sampai di teman alumni satu, ketua UDRUS ketika senior nggak setuju untuk buka donasi-donasi itu. Walaupun dibantah sama teman-teman lain di dalam diskusi alumni, ya kan itu memang ladang pahalanya gitu ya. Teman-teman alumni ini juga dalam tanda kutip tajir-tajir ya, duitnya banyak gitu. Ya kasih slot untuk pahala untuk bantu adik-adik kita supaya adik-adik kita ini fokus belajar dan gak mikirin uang. Ideal banget ya. Ideal banget. Tapi justru dari situ bisa jadi keberkahan ilmunya yang akan berkurang. Itu yang sebenarnya kita nggak sadar. Jadi banyakkan ilmu yang nempel ketika effort sendiri. Dalam artian atas bantuan Allah daripada support orang lain. Ya. Dan tidak menafikan, bahkan harusnya ketika kita berdakwah itu, ya dulu ketika dikisahkan di zaman tabi'in itu, mereka membeli budak untuk jadi muridnya. Jadi saking pengen itu ilmu bermanfaat, dia beli budak bukan buat ini. Makanya budak itu jadi ulama, ya. Budak itu jadi ulama karena dia dibeli untuk diajarin. Nah, budaknya jadi pinter, jadi ulama. Ana lupa namanya, ya. Jadi ketika itu di diskusi sempat dikisahkan ada kisah semisal itu. Jadi prosesnya seperti itulah, ya. Maka nanti ketika muhandis udrus ini atau wadah yang sebenarnya terjalankan karena ada orang dan ada capital cash flow-nya ada dari donatur itu, mulailah kita berpikir ya untuk urusan yang sebenarnya pribadi ya, itu dari pribadi ya. Kalau memang ada donatur yang sumbang kitab, sumbang itu ya terima dengan senang hati. Cuman harus ada mindset itu. Jadi harus ada mindset gimana kita berhutang balik hutang budi ya. Dan alhamdulillah ya, kitab-kitab yang dulu Anda punya hasil dari maksudnya yang dibeliin donatur gitu ya. Itu sekarang udah nggak ada semua. Wallahu alam, entah kenapa ya. Entah Anda kasih lagi, entah hilang ya, atau kadang ya boleh dibilang tapi Anda juga nggak bisa memastikan itu, sedikit keberkahannya berbeda gitu. Keberkahannya berbeda, bukan nggak ada berkahnya, tapi keberkahannya sedikit berbeda. Ya, jadi mungkin terlihat dari berapa banyak yang catatannya di pinggir, berapa banyak yang nempel di otak sampai sekarang. Ya, banyak daurah-daurah kitab, ya usul min usul di usul fikih, kemudian banyak kitab yang ketika itu dibahas, ya, yang daurah-daurah singkat gitu, tapi rasanya kok lupa lagi gitu, nggak ada yang nempel. Justru yang nempel itu kalau ana ya di IO ini, ya di tempat kuliah ana sekarang, karena murah. Kalau antum ini sekalian promosi, jadi per semesternya itu sekarang naik karena inflasi. Dulu itu masih $90 per semester. Nah sekarang itu jadi sekitar berapa lah, 100 sekian. Kalau dirupiahin untuk 6 mata kuliah itu 2,1 juta. Murah kan? 2,1 juta per semester. Dengan pengajar yang semuanya doktor, ya. Yang semuanya doktor di bidang-bidang itu, ya. Yang paling terkenal itu yang kemarin yang New Zealand di Brendel itu, ya. Ada dekan fakultas kita yang ya di zona merah ya, di daerah sana. Ya sempat rame juga. Ya rata-rata dari Madinah, ya, dari Mesir, ya. Dan di sana juga nggak cuman Bachelor of Art in Islamic Studies aja, tapi ada yang di Islamic Education, Islamic Finance, ada di Islamic Psychology, kemudian di administratif pokoknya Islam semua. Jadi yang S1-nya tuh lumayan banyak dan IT, ya. Dan level S2-nya baru Islamic Studies. Nah, itu bisa dimanfaatin dalam artian nggak apa-apa nggak lulus. Anda pernah nggak lulus sekali? Ya, waktu itu mata kuliah bahasa Inggris. Jadi ada mata kuliah bahasa Inggris dan ada mata kuliah komputer standar lah, yang TIK gitu, yang belajar MOS, ya, ini CPU masih dipelajarin.
Aneh, tapi waktu itu 2013 ada mata kuliah CMP ya. CMP 101 ya, 101. Ya itu belajar LAN, kabel LAN, warnanya nih nyusunin gitu. Belajar. Ya jadi memang IT juga jadi slot mata kuliah yang penting ya. IT bahasa Inggris ketika itu. Dan kuliahnya bahasa Inggris dan alhamdulillah yang untuk S1 Islamic Studies itu ada yang in bahasa. Ya, jadi sudah in bahasa dan maksimumnya sekarang baru sampai semester 6. Jadi karena yang alih bahasa itu cuma di Rusia, di bahasa Indonesia baru terdevelop sampai 6 semester. Jadi ya nunggu ini jalan baru nanti mata kuliahnya itu ditranslate. Selama belum ada mahasiswa semester 7 ya materi yang bahasa Inggris nggak akan ditranslate, dikasih subtitle di rekaman-rekaman yang adanya itu. Dan harganya sama ya. Jadi maksudnya harganya sama. Jadi cuman beda bahasa aja. Dan itu resmi juga. Dan sudah diakui Dikti S2-nya ya. S2-nya, S1-nya lagi proses. Untuk yang Indonesia. Cuman akreditasi di Malaysia, di Somalia, nanti kalau udah lulus ngajar di Somalia bisa yang banyak bandit rompak gitu ya, perompak itu. Kemudian ada di beberapa negara yang kayak Kementerian Pendidikannya udah mengakui ya. Di Indonesia baru MAIS-nya saja ya, S2-nya. S1-nya karena baru ada 2 alumni ya. Alumni pertama ini orang Bandung namanya Mbak Sinta itu. Satu lagi Mas Didik. Dia itu pegawai di Mubadala Petroleum. Jadi dia kerjanya operator di offshore ya. S1, S2 Tekim, S1 BAIS ya. Jadi ternyata dia asabiqunal awwalun di IOU ya. Jadi orang-orang yang pertama IOU ada, dia angkatan pertama dan baru lulus tahun kemarin. Jadi itu alumni pertama kita di S1-nya ya, di S1-nya. Dan sekarang dia lagi ngambil MAIS. Kalau S2-nya Ustadz Abu Unaiza siapa? Yang SMSS yang sekarang di KSU S3 itu yang pengajar bahasa Arab. Sering diundang juga sama Mahat Umar itu. Abu siapa gitu ya namanya. Nah, itu S2-nya di IOU. S1-nya Sastra Bahasa Arab UGM, S2-nya di IOU. Dia lulusan pertama di masternya, kemudian langsung diwawancara untuk proses akreditasinya gitu, diakui atau tidaknya. Daftar di KSU diterima dan terbukti, berarti lulusan dari IOU ya accept di yang KSU ya, terus di Saudi sana. Jadi jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Jadi bukan gelar yang kita cari, sebenarnya sistem yang kita itu nggak bisa terlaksana di Udrus. Ya, waktu itu tercita-citakan sama kawan saya Hamas bikin yang semisal itu. Karena waktu itu kan platformnya Moodle ya. Tahu kalau di orang IT ya, untuk platform learning distance itu pakai Moodle yang API-nya itu kalau buat ngodingnya itu. Nah, dibikin sama Hamas. Makanya dibikin mahat.udrusunnah.or.id ketika itu. Platformnya sama. Jadi konsepnya modul 1, modul 2. Cuman yang pembukaan pertama Hamas, saya Zuhroni, yang ikut itu juga. Jadi lucu aja. Jadi telekonferensi bertiga, terus yang belajar gimana belajarnya bertiga doang gitu. Jadi itu masih awal-awal sebelum mau di launching, cuman nggak jalan ya karena nggak bisa mahasiswa ngelakuin itu semua ya. Kita realistis aja ya. Tugas-tugas di kuliah juga belum kelar, tapi kita harus dan punya niat untuk belajar agama. Salah satunya ya kita beli kurikulum. Dalam artian kita beli proses yang udah ada, sudah established, yang didirikan sama yang berkompeten, yaitu Dr. Bilal Philips ya. Ketika itu. Nah, ini master plan-nya ya. Jadi kalau Anda kasih lihat sedikit. Atau bisa buka ya siapa? Mahendra di Ahwadnya. Nah, tuh kan donasi ya. Jadi memang dari awal tuh tanda kutip gara-gara donasi ini jalan gitu. Dari sisi capital cash flow-nya ya, di samping sumber dayanya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, dan alhamdulillah rasanya kalau nggak ada ini pun orang-orang masih ada lah tergerak
untuk ngasih donasi atau bantuan ke para thalabul ilmi? Nggak ada ya? Oh ya udah. Nah jadi ini contoh master plan-nya ketika itu dibuat di tahun 1434. Sekarang 1440-an ya, 4 tahun yang lalu. Nah itu kan ada namanya siapa di situ? Jatmiko ya. Nah inilah. Jadi intinya sih ini. Jadi tiga poin utamanya ya di pendidikan, di kaderisasi sama media. Karena itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika itu. Ya, pendidikan ya cuman kita bikin komunitas yang di komunitas itu kita bisa belajar. Kemudian kaderisasi kita buat dapetin lingkungan yang baik lewat wisma ya, lewat tempat tinggal yang sama. Dan media itu seadanya saja. Karena mungkin ada anak-anak stay gitu-gitulah yang ternyata jago desain atau hal-hal yang lain dari ngeditin video atau ngupload MP3 itu di archive. Ya, jadi ngupload nyusun urutan-urutan judul-judul kajian gitu ya, supaya nanti bisa di tracebak buat murojaah. Nah, intinya itu. Dan gak muluk-muluk ketika itu Udrusuna ya pengennya mengcover sebandung gitu, mahasiswa sebandung, mahasiswa yang di Wisma aja nggak kepegang, ini memegang mahasiswa Bandung gitu kan. Tapi ya dalam artian itu kan bahasanya mahasiswa kan, jualannya gitu, supaya donasinya bisa ada yang masuk gitu kan. Ya tapi kita amanah insya Allah waktu itu ya, apa yang diberikan ya ada dokumentasinya gitu ya. Ada dokumentasinya, laporan pengeluarannya sebagaimana mestinya dan seterusnya lah. Nah, jadi berkait dengan ini ya, ketika kita proses di mahasiswa, prosesnya ya menuntut ilmu. Cuman kebanyakan dari kita ya pengen nyoba-nyoba yang lain gitu. Selain ilmu dan amal, pengen nyoba-nyoba dakwah. Tapi dalam tanda kutip matengnya juga belum, masih sepet. Jadi masih nanggung. Dibilang jago nih bahasa Arabnya, baca kitabnya udah bagus. Cuman dibilang ustadz terlalu muda gitu. Paling sama temennya aja dianggap pinter, makanya dia suruh ngajar bahasa Arab gitu. Tapi untuk tampil sangat tidak direkomendasikan, supaya dia nanti nggak kalau udah tampil akan jauh dari ilmu ya. Sulit lah pokoknya kalau yang terlalu cepat untuk tampil dalam artian udah banyak jadwalnya, schedule-nya udah banyak. Jadi schedule belajarnya lebih sedikit. Dan itu terjadi ya. Terkait schedule belajar, coba kalau misalnya iseng dan sedikit dekat sama ustadz dan Anda sempat tanya, antum belajarnya kapan? Gitu. Anda nanya kasus ini ke salah seorang ustadz lulusan DIPIA ya. Jadi di Sawangan itu lumayan banyak ya, yang ngajar, murid-muridnya Ustadz Yazid ya, lulusan DIPIA, murid-murid Ustadz Abdul Hakim. Antum belajarnya kapan? Kayaknya posternya ganti-ganti tiap hari. Maksudnya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Anda tanya gitu. Anda pada subuh gitu. Anaknya tiga beliau pada subuh, dan itu yang bisa Anda lakukan. Kalau enggak ilmu Anda enggak upgrade. Karena terus ngajar ya dia mungkin di situ. Cuman problem pertanyaan orang banyak itu sulit diprediksi. Makanya ada sebagian ustadz yang nggak mau buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya antum ada kesempatan kayak ngisi ya, kayak gitu. Tapi ada sebagian ustadz yang memang dia buka tanya jawab, tapi maunya di kertas. Karena dia harus selektif, nggak bisa dibuka. Open mic gitu sulit. Totalnya ada dokter di sana ya. Kayak kasusnya siapa? Dokter Oni ketika itu ya. Sama dokter Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi juga duduk di sana. Ini dokter Oni ya. Beliau pakar fikih muamalah juga dari Al Azhar. Ditanya ya, tapi problemnya juga ini. Ustadz Erwandinya duduk nanya pakai mic gitu kan, dan dijawab gitu. Jadi memang jangan terlalu buru-buru ya untuk berdakwah. Maksudnya pakai podium ya. Tapi bikin halakoh
untuk ngajarin sebaya. Itu awalnya paling enak gitu. Karena kalau kita salah, teman sebaya gitu. Maksudnya masih koreksinya masih enak. Tapi kalau udah ke atas, ke orang lebih tua atau orang yang majhul kita nggak kenal, wah itu banyak lah. Ada paparazi ya, maksudnya dipotong-potong di kajiannya, ya dicomot-comot gitu. Dan terjadi sama ustadz-ustadz kita. Jadi itu sisi negatifnya ya, dari perkembangan media. Tapi beda dengan ustadz-ustadz yang ternyata tuh taksil ilmi ya, taunya cuma rekaman aja di masjid kampung, kitabnya udah banyak. Silsilah Rasail itu tamat gitu kan. Kemudian kitab-kitab bahasa Arab, nazom-nazomnya tamat. Udah silent teaching gitu. Atau teacher. Jadi diem aja ya. Dan ke-up-nya itu ya karena satu hal baru dia jadi terkenal. Ada yang semisal seperti itu. Nah, kemudian kenapa di udrus itu penting? Karena kita berjamaah ya. Karena kita berjamaah, kalau kita jalannya sendiri-sendiri rentan untuk futur ya, rentan untuk futur. Karena kita nggak ada kompetisi ya, nggak ada kompetisi untuk belajar. Karena boleh jadi yang bikin kita semangat belajar itu adalah ya ketika ngelihat temen progresnya lebih maju ya. Yang masuknya sama, cuman yang satu dia bisa baca kitab. Waktunya sama-sama 24 jam, cuman dia hafalannya udah jauh lebih banyak. Nah, itu dari situ kan manusia itu suka banding-bandingin ya. Bahkan dimanapun ya, di level ustadz, di level entrepreneur, di level pekerja. Makanya di pekerja kan ada grade-grade salary-nya. Oh, dia kerjanya dikit, tapi kok gaji saya segini gitu. Ya terus akan banding-bandingin dan akan berkompetisi. Nah, makanya sebaik-baik perlombaan ya di perlombaan akhirat ini untuk mencari ilmu. Nah, ini kan yang tadi Ana bilang, kemudian visinya jadi model gagal. Jadi model yang sebenarnya ya kita masih create aja lah, karena membuat kultur di satu komunitas supaya tetap berkesinambungan itu sulit juga. Jadi makanya, tapi insya Allah ada aja orang-orang yang mau jadi ketua udrus gitu, atau ada aja yang mau jadi ketua muhandis. Ya selalu akan ada, meskipun latar belakangnya bermacam-macam, dijorokin, disuruh ya, terpaksa dan lain-lain, tapi dengan itu tetap aja jalan insya Allah. Nah, ini ya, jadi terkait muhandis dulu. Jadi muhandis itu nih posternya ya ketika, nah ini yang pertama itu yang Ana ingat. Jadi waktu di kepengurusan Ana di 2014, kritiknya adalah terlalu eksklusif ketika itu pembelajarannya. Mahat muhandis itu nggak open keluar yang nggak di Wisma atau nggak di Udrus. Makanya sama Ustadz Muhammad Nur Fakih, ya beliau di STDI Jember, beliau bikin ketika itu tujuan utamanya untuk ya menggait dari mahasiswa yang di luar, yang benar-benar terbuka umum banget lah, dan untuk level-level dasar. Nah dari situ baru ada muhandis. Jadi muhandis ini muncul dari dari sisi yang lain lah. Maksudnya orang melihat dari pengurus sendiri, cuman ini ada kekurangan, dan kita bilang enggak kok ya, di Udrus ini juga open. Cuman mungkin orang nggak mau pakai nama Udrus gitu ketika itu. Udrus itu terkenalnya udah nggak tahu ya di mata mahasiswa ketika itu sudah terlalu tinggi levelnya atau terkesan eksklusif, makanya dibuatlah brand baru yang tujuannya untuk bahas yang dasar-dasar dan untuk yang benar-benar siapa saja bisa ikut. Makanya kajiannya ada di kampus ya, di musola di ITB, terus kemudian bikinlah ya kelas-kelas dasar yang waktu itu ya diajar sama Zuhroni sama Ardit sekarang yang di Madinah, dan terus berjalan sampai sekarang. Dan ujung-ujungnya sama saja ya, supaya koordinasinya bagus,
tetap di bawah udrus dalam artian supaya keuangannya atau dari segi organisasinya tetap satu aja, tetap satu, meskipun namanya beda. Nah, itu dari muhandis waktu dulu, ya. Jadi sama sekali Anda lihat sih nggak ada bedanya, dan paling nanti Anda kasih masukan setelah ini, ya. Jadi setelah ini kita akan lihat, siapa tahu bisa jadi masukan buat di muhandis, di yang profil-profil yang akan kita bahas. Nah, sekarang strategi belajarnya gimana? Ya, strategi belajar mahasiswa. Mahasiswa di sini maksudnya mahasiswa umum yang dia ingin belajar agama, ya. Karena waktunya terbatas, apalagi dia punya problem di masalah akademik. Dari tadi kalau kata Pak Salman, gak setiap orang IP-nya cum laude semua, ya. Atau gak setiap orang dia dengan mudah dapat nilai A atau AB gitu ya, dengan mudah. Itu penuh perjuangan. Perjuangannya nggak tidur, bolos kajian ini, bolos kajian itu gitu. Itu dia anggap perjuangan supaya bisa ya melaksanakan amanah dia di kampus. Nah, tapi semua itu sebenarnya diri dia sendiri yang bikin pusing. Maksudnya apa? Dia lupa bahwa yang dia kasih atau waktu yang dia pegang, dikaruniakan oleh Allah, itu nikmat yang kadang kita lupa atau berdoa kepada Allah supaya nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita itu terus berkah gitu. Jadi belajarnya dikit, hasilnya banyak. Jadi ada orang-orang yang setimpal, belajarnya banyak, hasilnya banyak. Tapi ada orang-orang yang dia makan waktunya dikit, tapi dia bisa ngerjain banyak hal. Nah, maka di mahasiswa itu hal yang paling sulit atau yang harus kita perhatikan itu adalah terkait waktu. Ya, terkait waktu. Schedule memang bisa dibuat, ya. Kita kerjaan mahasiswa tuh yang punya visi, dia bikin schedule banyak. Cuman jatuhnya ya nggak dikerjain schedule-nya, ya. Dia beli scoreboard gitu ya. 1 sampai tanggal 31. Nulis. Wah, rame gitu. Cuman nggak ada yang sesuai karena nggak dievaluasi, ya. Mungkin dia tulis jadwal mata kuliah aja, atau habis ini gitu. Tapi ada undangan main futsal, ada undangan ini gitu. Itu yang nggak bisa. Kadang mahasiswa itu masih berat di situ. Ya, maka ya balik lagi, ya. Waktu yang kita gunakan itu akan ditanya, kemudian 1 detik, 1 menit itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Maka ketika kita ingat itu, dan Allah juga berfirman ya di hadis qudsi, ya, aku ini adalah waktu, ya. Jadi makanya ada larangan mencela waktu, ya, di ad-dahr itu dibahas karena memang ya waktu itu yang dikaruniakan oleh Allah, yang jangan sampai kita menggunakan waktu yang semua orang punya kesempatan sama, cuman dengan hal-hal yang sebenarnya dia nggak bermanfaat. Makanya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, yang pertama itu gimana kita mengutilisasi, menggunakan waktu kita itu untuk apa? Kemudian bikin prioritas, karena nggak semua itu penting. Ada yang important, ada yang urgent, ya. Kapan kita urgent? Belajar apa yang urgent, ya? Tiba-tiba kita, wah seru nih fikih munakahat. Padahal nikahnya masih 4 tahun lagi planning dia, gitu. Ya kan kita visioner, ya. Ya nanti dulu, nanti ada efek sampingnya tuh. Belajar fikih munakahat itu ada efek sampingnya yang jauh lebih berbahaya daripada ilmu tersebut, ya. Karena kita nggak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Justru yang lebih penting ketika kita belajar itu masalah adab, ya, masalah adab, ya. Bahkan ya adab sama nanti tauhid itu masih tetap adab dulu untuk penuntut ilmu awal, ya.
Mau nggak mau kita tuh harus tahu peran kita itu, adab terhadap apa yang kita akan pelajari, adab terhadap status kita tulabul ilmi, sama adab kita sebagai guru dan adab kita terhadap guru. Itu yang harus kita pelajari di awal. Itu dari langkah-langkah yang nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, kemudian list waktu-waktu kosong kita biasanya kapan? Ya, berapa banyak waktu kosong yang kita punya itu dialokasikan, ya, dialokasikan untuk hal-hal yang sesuai dengan waktunya. Kosongnya malam itu dicatat dulu, di list kosongnya itu kita kapan? Karena kan kalau enggak semua waktu kita itu padat schedule-nya. Mahasiswa itu schedule-nya padat. Ya, jadi ya padat dengan tidur kadang, padat dengan ya, leha-leha, Facebookan gitu kan, Instagram dan lain-lain. Ya itu jadwal mereka yang keambil. Ya. Nah, maka ini tadi. Yang pertama itu ini bisa dicek ya nanti ya di hadis Bukhari dan Muslim. Terus nanti bacaan yang bagus, coba buka bab tentang larangan mencela waktu ya. Nah, poinnya yang di bawah yang kita udah tahu ya. Muda sebelum tua, kemudian sehat sebelum sakit, yang kita hafal ini 5 sebelum 5. Bukan dulu tuh ada yang bikin sesuatunya lah buat hafalin. Nah, kemudian kaya sebelum miskin, ya. Kemudian waktu luang sebelum kita sempit, ya. Dan itu situ muncul, ada kan sama, ya. Dan hidup sebelum mati kita. Nah, ini sebenarnya teori yang kadang paling susah, ya, untuk diamalkan, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, ya. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Dan ada saja pengecualian dari masing-masing ini, ya. Bisa jadi memang benar muda sebelum tua. Tapi banyak orang, ya, yang belajarnya pas tua, ya, dan dia jadi ulama. Semisal ulama-ulama yang mulai belajarnya itu di umur 40, ya. Kemudian masih terus produktif sampai umur 80-an, ada, ya. Jadi memang ini konsep ideal saja. Cuman meskipun kita luput dari masing-masingnya, itu bukan berarti itu terlambat, ya. Masih ada kesempatan yang lain yang bisa kita gunakan, dan ini akan terus berulang, ya. Kecuali ya poin yang pertama dan terakhir lah, ya. Kalau sudah tua ya nggak bisa balik muda. Seperti angan-angannya orang yang tua, ya dia ngelihat dirinya ingin balik lagi muda, itu nggak mungkin. Dan mati sebelum hidup sebelum mati. Tapi kalau urusan waktu itu selama kita masih hidup itu selalu ada. Ya, jadi ini yang standar lah, standar pengingat bagi kita semua untuk jangan sampai kita lengah dari yang 5 perkara ini. Kemudian balik lagi ke waktu tadi, ya. Masalahnya waktu yang dianugerahkan kepada kita itu ada LPJ-nya, dipertanggungjawabkan nanti, akan ditanya ketika kita kosong waktu dulu itu ngapain aja, ya, dihabiskan untuk apa, ya. Kemudian gimana masa muda kita itu ya digunakan untuk belajar atau hal-hal yang lain, dan itu yang nanti akan sangat berpengaruh ketika kita sudah menginjak masa tua, ya. Baik dari segi kesehatannya, kalau mudanya sering makan gorengan, tunggu nanti, ya, problemnya di masa tua. Sama ketika kita waktu mudanya nggak menuntut ilmu, ya kebodohan yang nanti akan menunggu kita di masa tua. Dan itu semuanya akan ditanya. Ya, kenapa ditanya? Ya karena waktu itu bukan punya kita, ya. Karena bukan punya kita, untuk utilisasi yang lebih baik, mau nggak mau kita harus minta tolong sama yang ngasih waktu itu kepada kita, yaitu Allah, ya. Jangan sampai kita merasa kita dianugerahkan waktu yang banyak. Dalam artian di sini masa, ya, satu periode kita muda masih sehat, tapi kita nggak memanfaatkannya dengan baik. Padahal
itu nikmat yang harus kita syukuri dengan cara yang bagus ya. Jangan sampai kita sia-siakan masa muda. Nah, yang pertama, ketika banyaknya kegiatan kita, ada orang yang dia berpikir kayaknya orang-orang yang multitasking itu jago ya. Dia bisa belajar ini, samping lain dia bisa belajar yang lain. Ya, ada orang-orang yang dikaruniakan itu. Ya, tapi nggak setiap orang bisa multitasking. Nah, contoh gampangnya gini, ketika multitasking yang bisa dilakukan itu paling gampang itu kita dengerin headset ya, denger kajian sambil kita di perjalanan ya. Misalnya di travel atau di kereta gitu. Kan banyak tuh waktu kosong. Ya, itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang multitasking ya. Atau misalnya sebagian orang bisa sambil bawa motor gitu ya. Kemudian sambil bawa motor dia murojaah ya. Karena kan waktunya sama, cuman kita punya kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berbeda ya. Kegiatan yang berbeda. Dan ini jangan dilakukan ketika kuliah ya. Kalau kuliah jangan ya. Tapi ketika waktu-waktu misalnya review gitu ya, review materi, atau kadang sebagian orang bisa aja ya, ada orang yang dia pasang kajian di kupingnya, tapi dia ngelakuin hal yang lain lah. Misalnya dia nulis laporan praktikum yang isinya tinggal nyalin, maksudnya nyalin data dari lab gitu kan, dia tulis ya, ini bisa ada yang kayak gitu. Tapi kan pekerjaan itu kan yang redundant kan. Atau kalau ngoding bisa nggak sambil rekamannya? Maksudnya kita bisa ngelihat mana yang bisa kita multitask, mana yang harus satu aja. One mode gitu. Nggak bisa mode yang lain. Ya, multitask itu nggak setiap bisa semuanya kita lakukan, gitu. Nggak bisa kita lakukan. Nah, tapi terkait peran itu bisa. Peran itu bisa. Jadi ketika kita punya status mahasiswa, kemudian di sini ketua UDRUS, di sini misalnya jadi PJ apa, peran masih bisa kita multitask. Jadi jangan ada alasan, oh saya tugasnya banyak, ya, kemudian nggak bisa jadi PJ ini, ya, ternyata dia dagang bisa, ya, maksudnya ya HP-nya megang terus customer, ya, banyak orderan gitu kan, ya dia sebenarnya itu masalah prioritas saja. Tapi sebenarnya untuk peran, role itu masih bisa kita multitask. Tapi kalau activity itu tergantung, ya, tergantung jenis aktivitasnya apa. Nah, yang kedua, keep positive company. Maksudnya temennya itu jangan gabung sama yang malas, ya. Maksudnya ini yang suka turu, ya, apa turu? Ya, cari yang seharinya itu megang kitab, ya, atau sering belajar bareng, ya. Kadang godaan temen itu lebih besar, ya, dari godaan yang lain, ya, untuk kasus belajar, ya, untuk kasus belajar. Kadang bukan yang temennya itu terlihat, tapi bisa jadi progres yang kita melihat progres temen kita. Itu sering-sering kita review orang-orang yang state-nya atau angkatannya sama, state-nya sama, umurnya sama, tapi misalnya hafalannya dia udah bagus atau kitabnya yang ditamatkan sudah apa aja, itu bisa jadi benchmark. Ya, kita bisa banding-bandingin itu supaya ya nanti kita di situ terpacu. Nah, tapi kalau sekeliling kita semuanya ya secara umum lah mahasiswa misalnya hedon, terus waktunya ya boros lah, waktunya itu nggak bermanfaat, ya itu nanti kita akan terpengaruh. Makanya mudah-mudahan dengan adanya Wisma itu bisa mengakomodir itu, ya. Jadi kita nggak benar-benar lepas sebagaimana dulu kita mungkin sebagian kita sempat ngekos dulu di luar gitu, punya temennya begini. Dan ini kejadian ya jujur aja di Wisma itu dulu gitu sering main PES, tuh bola itu. Ya itu jadi kendala, ya. Tapi abis ini kita murojaah ya gitu. Tapi ya gitulah. Jadi sejam 2 jam
lewat, nggak bisa itu, Shelton itu. Jadi memang ada playing makernya, itu yang harus kita waspadai lah. Maksudnya dalam artian bukan dijauhi, cuman kita sering ingetin lah satu sama lain. Kadang dia lagi bener, yang ininya nggak bener. Maksudnya kadang ada mood-mood yang beda. Ini lagi stres, pengennya refreshing dulu, tapi yang ini lagi semangat belajar, nggak bisa ketemu, ya. Yang kalau ketemu kalah yang mau belajar, ya. Karena dia juga akan terbawa frekuensinya, nggak bisa. Nah kemudian yang ketiga, ini jangan sampai jadi problem terkait komunikasi, ya. Antar sesama kita karakternya beda, kemudian asal daerahnya beda. Yang orang Padang nggak klop sama orang Madura, ya. Tapi jangan sebut Papua nanti ini ya. Jadi banyak hal yang perbedaan itu ada di komunitas yang kita punya, ya. Kadang itu kebawa sampai urusan belajar, ya, sampai urusan belajar. Nah, ketika ada satu adab atau perilaku yang ya dibuat kita itu nggak enak, buat orang Sunda yang dibentak sedikit nangis gitu ya, atau baperan, atau orang Jawa misalnya yang beda lah, dikasarin dikit misalnya tanggapannya itu udah serius, ya. Ada yang orang Arab yang sebenarnya ceritanya biasa aja, yang diceritain tuh biasa aja, cuman gara-gara dia yang cerita tuh kayak Masya Allah, begitu ya kejadiannya, lebay gitu kan. Orang-orang yang ya teman-teman kawan-kawan di yang Arab tuh padahal cuman kejadiannya biasa aja, cuman karena dia yang cerita jadi seolah wah besar itu perkaranya. Jadi hal itu harus kita mulai serap, ya, mulai serap terkait apa? Pasti di satu kondisi ada crash, baik nanti di organisasi, proses belajar, nggak setuju metode ini, nggak setuju jamnya segini, ya, nggak setuju pakai buku ini, atau ustadznya jangan yang ini, atau yang banyak hal yang bisa kita potensi crash di situ, ya. Baik yang di ikhwan atau yang di akhwat sama aja. Nah, ketika kita open, ya, kita nggak baperan, dan bagusnya itu kalau misalnya di satu wisma itu belak-belakan aja, maksudnya ada nasihat, ya, kita harus sadar aja, oh itu koreksi buat kita. Karena ini kisah nyata, ya, di angkatan anak itu, nggak sebutin satu orang namanya, karena dikoreksi, ya, satu hal, akhirnya dia pergi gitu. Jadi maksudnya nggak mau kumpul lagi gitu. Maksudnya dia mau aktualisasi diri di tempat lain. Kan sayang. Maksudnya itu resource SDM yang bisa bantu kita sama-sama jamaah belajar bareng, ngeran program bareng. Cuman karena ini sarannya salah, yang ngoreksinya salah, dan itu akhirnya ya udah saya di tempat lain aja. Ya nggak salah juga. Ya it's option, pilihan dia. Cuman kan udah terbangun, ya, tapi gagal gara-gara itu. Gara-gara komunikasinya nggak bagus. Dan itu problem terutama sebut saja kampusnya ITB gitu. Jadi nggak usah disamarin. Jadi kebanyakan sulit dikomunikasi, ya. Jadi itu PR besar, apalagi yang udah ngaji, makin close, makin tertutup banget, ya. Itu bisa lah. Kalau mau fair, tanya orang-orang, teman-teman yang lain lah, yang sering ngamatin kita, gimana ya tanggapan orang itu terhadap kita? Ya close rata-rata, nggak dilihatnya itu cuman diem gitu ya, maksudnya dalam sisi dia memandangnya itu warok, hati-hati gitu ya. Oh kita harus jaga ya, bertakwa kepada Allah gitu. Tapi kan nggak, maksudnya nggak tutup komunikasi, skill komunikasinya nggak diasah. Gimana ketemu masyarakat yang aneh-aneh gitu ya, banyak problem di masyarakat atau di mahasiswa itu sulit nanti. Kita dakwah itu intinya komunikasi, ya. Percuma kita belajar, beramal kelar, berdakwah caranya salah, di persekusi. Bener, itu banyak hal-hal yang terjadi di
ustadz-ustadz kita gitu ya, baik dari yang manapun ya, ragam coraknya tetap ada. Itu salah, gara-gara salah komunikasi. Jadi komunikasi itu ada sekolahnya, cuman kita nggak sekolah di situ masalahnya. Ya, ada ilmunya, cuman kita nggak belajar banyak di situ. Ya, salah satunya kalau di ilmu syar'i ya di terkait adab, ya, terkait adab, sama nanti akan dibahas tentang fikih dakwah. Ya, fikih dakwah itu ada materinya. Ya, jadi selama kita tahu ya apa yang kita terima, itu sebenarnya kita kalau langsung ngajarin itu kesalahan besar sebenarnya kalau nggak sempet atau kita baca gimana metode yang terbaik untuk berdakwah. Karena nggak langsung hadasana ya, kita dapat dengar hadis, kita balikin lagi ke orang. Nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya di sebagian kondisi sahabat itu menutup ilmu buat sebagian orang, membukanya untuk sebagian orang yang lain gitu. Gak setiap yang kita terima itu langsung kita sampaikan meskipun itu sahih, valid, ya, benar, kebenaran, tapi lihat dulu waktunya. Ya, lihat dulu waktunya. Nah, nanti di situ PR penting buat teman-teman ketika nanti ingin berdakwah buat orang tua, ya, keluarga, masyarakat itu punya perbedaan masing-masing. Nah ini yang keempat ini lanjutan dari yang tadi. Ketika kita punya set goal ya, hari ini murajaah ini dan ini, ya datang temen ngajak yang lain, ngajaknya belajar juga gitu misalnya, atau ngajaknya hal yang positif, tapi susah buat kita untuk nolak. Ini untuk kasus yang kebaikan, ya, kasus kebaikan lah, sama-sama ajakannya itu baik. Tapi kalau misalnya kebalikan, perkaranya misalnya mubah lah, ya, main olahraga lah. Olahraga ini kadang syubhatnya juga besar. Maksudnya syubhatnya dalam artian badan kita akan sehat ini. Cuman dia olahraganya 4 kali a week gitu kan. Ya itu kebanyakan, maksudnya porsinya banyak banget gitu. Dan kita susah untuk nolak, ya, susah untuk nolak. Itu jadi problem. Itu untuk yang mubah. Yang lebih parah lagi ya hal-hal yang haram lah, hal-hal yang haram. Misal gitu. Ayo kita, ya kalau misalnya di masyarakat aplikatifnya ya ikut acara-acara yang sebenarnya nggak ada tuntunannya. Gimana? Say no-nya nggak bisa, maaf. Atau jangan sampai kita cari alasan. Oh ini anak lagi sakit. Oh besok diajak lagi. Oh mau pergi dulu gitu. Bilang aja. Ya nanti dengan cara yang bagus. Oh nggak bisa, saya nggak ikut ini karena begini gitu. Orang akan paham, ya. Daripada kita harus terus cari alasan yang benar, cuma nanti kita akan repot sendiri. Dan jangan takut kita bilang enggak atau iya atau ayo jalan dengan catatan gitu. Ayo iya tapi begini ya gitu. Itu harus mulai tegas untuk schedule kita yang lebih bagus. Nah yang kelima, nah ini yang kadang ada juga kasusnya ya di angkatan ana, ya di teman Udrus, sekitar Udrus Muhandis, ya. Kawan yang dia berpikir aplikasinya gini. Beliau ini ketika ujian dia nggak tidur, nggak makan, benar-benar belajar dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Habis itu tidur. Itu kita ngelihatnya, Mas nggak nyiksa diri itu. Ada, tapi bener sistem kebut semalamnya itu bener-bener kebut semalam gitu. Ada, ya. Sebagian itu terjadi di tengah kawan-kawan kita dulu, cara belajarnya gitu. Makanya dikit, bener-bener karena besok ujian, pekan UTS, dia cara belajarnya gitu. Dan bener, ya. Tapi yang ujiannya bisa cuman besoknya lupa gitu, ya. Jadi ujiannya bisa aman, lulus gitu ya. Nggak bagus juga, lulus. Cuman ya lupa gitu. Dan dengan cara yang kita mandangnya ya terlalu menzolimi diri lah. Itu dari sisi yang lain, dari segi metode. Kemudian dari makanan. Dari makanan. Ada problem-problem juga ya terjadi ya. Urusan ya mohon maaf pencernaan lah, inilah
Karena apa yang dimasukin itu mungkin banyaknya tuh yang kita makan itu sampah ya daripada hal yang bergizi. Padahal ketika kita makan itu untuk menegakkan tubuh ya, bukan hal-hal yang buat nafsu makan. Apa problemnya? Yaitu kita kan ada sebagian orang yang seneng banget kuliner. Kuliner itu kan spend waktu, spend uang, ya belum tentu tempatnya itu free dari musik dan lain-lain, ya enggak? Jadi di Bandung ini susah kayaknya yang enggak ada backsoundnya, ya kecuali warteg ya. Jadi kalau makanan itu cepet-cepet aja gitu loh, maksudnya cepet-cepet aja makanan itu kenikmatannya itu saat energi itu terbentuk. Tapi masalah yang kita makan nggak bergizi, jadi gimana? Sedangkan energi kita terus terforsir. Nanti ketika udah lulus, biasanya kesadaran akan kesehatan itu muncul. Benar. Jadi itu terjadi di kalangan employee itu mulai yang umurnya 30-an, 35-an itu peduli akan kesehatan. Bukan karena dia ngerasakan rematik atau apa, cuman memang trennya begitu untuk saat ini. Jadi mereka mulai replace bahan-bahan yang yang tadinya sayuran yang itu dia ganti yang organik, yang dari hidroponik. Dia ganti garam yang biasa kita makan yang putih itu dengan Himalayan salt yang mahal itu harganya. Tahu kan? Belum tahu ya? Karena belum sadar kesehatan jadinya. Jadi itu akan muncul. Kenapa? Karena itu biasanya nggak terpikirkan ketika mahasiswa, kecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang makannya harus sayur. Tapi kadang kita pagi nasi uduk, malam ada jual juga nasi uduk. Aneh ya, Bandung tuh malam ada nasi uduk ya. Makan ini siang gorengan ya. Ganti schedule kelas, mampir dulu yang ada gorengannya gitu ya. Jadi ya terus saja makanan-makanan yang dalam tanda kutip gizinya berkurang, itu nanti kita menuai hasilnya itu di akhir semester gitu kan, pas UAS, pas begitulah, yang urgent matter ya, perkara-perkara yang harusnya itu kita fit, sama lah nanti pas dauro alasannya sakit, bener gitu ada, ya salah sendiri sebenarnya, cuman kita nggak ngomong gitu ya, cuman terlihat dari pola sehari-hari. Kalau misalnya poin 5 ini yang recommended sih itu siapa? Ustadz Zaidul Akbar. Meskipun ya sebagian orang banyak yang kritik, cuman dari segi karena beliau dokter ya, atau Ustadz Renul Bahrian, tapi dari segi makanan yang recommended, coba sedikit dilihat resep-resepnya dia itu ya. Walaupun ya kalau dari sisi agama no, tapi dari segi kesehatan karena basicnya dokter itu bisa diambil itu saran-saran dia untuk terkait makanan. Karena ada teman-teman yang sakitnya itu udah berat tapi baru kepala 2 ya, mulai dari kanker, kemudian dari masalah pencernaan, kemudian dari tumor yang seperti itu yang entah dari mana datangnya, kecuali ya dari apa yang kita masukkan, ya kan? Apa yang kamu itu is what in your plate. Jadi apa yang ada di piring kamu itu. Jadi jangan sampai ya itu gambaran kita, perut kita itu lihat aja piringnya, ya. Isinya apa, ya. Ya udah, itu yang nanti akan diolah jadi energi, dan makanan itu yang bikin kita mood, yang nentuin mood. Karena itu ada penelitiannya. Ya ketika yang kita makan itu yang sesuatu yang kurang gizinya, efeknya apa? Ngantuk dan sebagainya lah. Itu habis makan ngantuk itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena makan itu untuk nambah energi, cuman dia karena banyak yang harus diolah, tubuhnya tuh merespon otak untuk istirahat, untuk dia mencerna gitu kan. Karena makanannya nggak terlalu bergizi. Beda dengan kita kalau makan buah, makan rujak, ada habis itu tidur, kebanyakan enggak. Karena yang kita makan yaitu yang dari alam, kayak gitu-gitulah, ya. Kemudian yang keenam, ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu jangan nanggung.
Dalam artian apa? Ketika kita punya pekerjaan, baik itu misalnya di skripsi kita atau di kajian kita, kalau bisa tuh bentuk paling mudah contoh aplikatif gak nanggung itu, misalnya kajian, hadir sampai selesai, dialokasikan waktu memang nggak bisa diganggu yang lain. Jadi ketika itu memang yang terbaik, nggak nanggung, nggak terputus, kemudian nanti dilanjut lagi atau terdistorsi dengan aktivitas yang lain. Jadi satu kelar, lakukan dengan yang paling baik. Jangan jadi mahasiswa yang bergemilang juga enggak gitu ya. Kemudian tapi di sisi lain juga ilmu agamanya juga enggak berkembang juga, karena semua diambil dengan porsi yang setengah-setengah semua gitu. Jadi enggak ada effort untuk ngelakuin satu hal itu yang terbaik. Itu jadi produk yang kita akan gunakan terus untuk beramal sama nanti berdakwah. Nah, itu kira-kira poin-poin yang bisa dilihat ya dari sisi biasanya kebutuhan mahasiswa dan problem-problemnya di sisi itu. Nah, baru sekarang kita lihat ya profil Thulabul Ilmi tingkat pertama. Tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat itu bukan maksudnya adalah itu harus selesai finish di 1 tahun barengan. Tingkat 2 berarti TPB, bukan kalau yang di ITB ya. Tingkat 3 itu maksudnya semester 5, semester 6, enggak. Cuman ini supaya buat gambaran aja, kita itu udah ada di tingkat mana gitu. Karena ini bisa berlanjut, bisa jadi nanti tingkat 3-nya itu baru bisa kita lakukan ketika nanti udah jadi alumni yang masih nganggur gitu. Misalnya sambil nyari-nyari kerja, dia ikut program apa, dia mau belajar agama lagi lebih bagus, lanjut di situ. Bisa jadi di situ. Dan ini diambil ya hasil elaborasi aja tadi ya yang disampaikan di awal dari pengalaman kuliah, dari yang disampaikan oleh dosen. Jadi di UI itu ada dosen adab ya. Jadi dosen terkait pelajaran adab dan gimana kita tahsil ilmi. Tapi kalau di sini nanti sama Ustadz Dani kita lihat bukunya juga bagus ya dari karangan Syekh Ruhaili ya. Kalau bisa didengar itu rekamannya juga banyak ya dan bukunya juga cukup bagus. Nah, jadi di sini bukan mesti harus sama seperti ini, tapi ini menunjukkan bisa dijadikan prioritas yang diambil, kemudian bisa dijadikan referensi nanti kalau mau belajar bisa dengan kitab-kitab ini. Karena nanti isinya adalah seperti ini. Jadi kalau di tingkat 1 ya, tingkat 1 itu kalau idealnya kita lakukan setahun atau 2 tahun bisa ya. 1 tahun atau 2 tahun masih berkutat di tingkat ini, insya Allah bisa. Sebagian orang mungkin berat, tapi sebagian yang lain dengan kemampuan yang bisa dia keluarkan, bisa aja kita pelajari ini semuanya dalam 1 level. Bisa dalam 1 tahun ya, atau 2 tahun atau 3 tahun. Ya, kita bisa, nanti PDF-nya Anda share ya. Jadi antum kita cepet aja. Nanti kan ada kuis soalnya ya. Ada kuis. Kuisnya berhadiah. Nah, mulai. Jadi di sini kan ada ceritanya ada adab ya. Ini memang harus dipelajari di awal dan itu luput dari Anda pribadi ketika itu. Anda tuh baru kenal kitab-kitab adab itu menjelang akhir, padahal waktu itu belajarnya udah belajar usul fikih, udah belajar usul tafsir, udah belajar bahasa Arab, waktu itu sampai mulakhos. Banyak yang udah dipelajari, oh ini tuh ada kitab adab ya gitu. Dan baru tahu nama-namanya. Ya. Dan ketika itu mulai di awal-awal belajar itu, karena kalau di IOU itu pakai Hilyah Thalabul Ilm ya, yang sering kita lihat. Dan itu madhabnya Hambali ya. Beliau pengarangnya madhabnya Hambali. Nah, nanti selain itu banyak alternatif. Di situ ditulis nanti sampai tingkat 4 akan sama formatnya. Alternatif nanti ini silakan bisa dibawa ke rumah ya. Apa PDF-nya nanti Ana share, bisa dicari-cari ya. Kalau bukunya ke Yusuf ya. Ini soalnya ada gambarnya nih. Oh, nanti antum siap-siap ready stock ya. Ya, jadi kalau butuh buku ini ke sini gitu ya. Ini supaya ilustrasinya gampang aja bukunya yang mana sih gitu ya. Nah,
balik lagi ke yang adab, ya. Kalau di kalangan NU itu mereka pakai itu ta'limul muta'alim, padahal penulisnya itu Hanafi. Karena memang unsurnya itu beda. Ini masing-masing ini punya apa namanya perbedaan masing-masing. Kayak semisal apa namanya Ibnu Jamaah yang kitabnya dibahas sama Ustadz Nuzul di Blok M, itu beliau pakar pendidikan memang, ya. Ketika itu beliau pakar pendidikan di dinasti Abbasiyah kalau nggak salah. Jadi memang orang-orang kalau sekarang tuh doktornya education lah, ya. Yang mereka nulis adab memang di ilmunya, meskipun kitabnya bukan ini aja. Nah nanti ini bisa dicari. Kalau yang belum bisa bahasa Arab bukan aib, kita beli yang terjemah, ya. Bahkan di satu waktu membaca terjemah lebih dahulu, kemudian dapat kesempatan ada daurah yang bahas kitab ustadznya, langsung ngeliat gitu ya, kita bisa ngasih harokat buat belajar, lancar baca kitab, itu bagus untuk next stepnya. Tapi baca terjemahan itu kan bisa sambil di kampus, ya kan nggak ini juga ya, kadang berat juga kita bawa buku Arab ya ke kampus, standar baca kitabnya masih lumayan, kosakatanya masih kurang, kosakatanya masih belum banyak, ya jadi PR. Padahal kita kan substansinya itu sebenarnya udah dapet lah dari kitab-kitab terjemah, ya. Tapi bukan menafikan kita nggak bisa meninggalkan belajar bahasa Arab. Itu di sisi yang lain, karena ini kan level 1 yang kita bisa baca ini dan terjemahannya itu ada banyak, ya. Ada banyak. Ya, kayak ini ya. Ini contoh yang Arabnya. Terjemahnya sudah ada, ya. Kalau Tazkiratus Sami itu dari kalangan mazhab Syafi'i belum di-replace, ya. Untuk di mereka itu masih erat sama Ta'limul Muta'alim, ya. Nanti salah satu hadiahnya itu buku, coba deh boleh dibawa enggak? Ini masih lihat. Ya itu diminta tolong lah. Jadi kalau Hilyah itu pengarangnya siapa? Siapa? Ada yang tahu? Ya, Abu Bakar Abu Zaid. Nah, yang ini ya, ini kitabnya kan? Mirip kan ya? Iya. Jadi kalau Ta'limul Muta'alim ada yang tahu? Siapa? Iya, betul. Kenalnya siapa? Siapa? Ada yang tahu? Kalau Tazkiratus Sami tadi siapa? Ibnu Jamaah, ya. Az-Zarnuzi, ya. Az-Zarnuzi, Burhanuddin betul namanya. Nah, kemudian 3 itu yang sering kita lihat dan kajiannya banyak. Dari kajian ya yang kita kenal lah, ya, atau dari ustadz-ustadz yang lain, ya. Ustadz-ustadz yang kalau selama dia pembahasannya masih runut kitab gitu, masih bisa kita ikutin ya. Tapi kalau jadi tematik gitu ya, misal Ustadz Nuzul itu kadang makanya lama banget tamatnya ya. Di Blok M itu lama banget, padahal itu tipis kitabnya. Nah, yang di kalangan Maliki itu memang jarang bermadzhab itu, kecuali orang-orang yang di Europe, ya. Itu ada, dan itu juga salah satu rujukan, cuman cukup tebal dan cukup susah cari kitab adab dari mazhab Maliki. Ya, makanya itu salah satunya ya Bayan Fadli Ilmi, ya. Situ bukunya lumayan tebal, tapi yang tipis-tipis ini dari yang sangat kontemporer, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, nanti itu bisa dicari dan terjemahannya udah banyak. Intinya sama, ya. Intinya itu sama, mereka itu ingin memposisikan para thalabul ilmi sesuai role-nya. Karena banyak orang itu nggak beradab karena zalim, ya. Dia nggak bisa nempatin perkaranya dia itu siapa dan ada di mana sekarang, tapi dia nempatinya salah, ya. Harusnya sebagai thalabul ilmu itu waroknya dijaga. Jalannya aja kalau adab guru itu dia jalan, ya, kemudian dia kayak Imam Malik misalnya bersih-bersih dulu, terus
jalan tuh ditata ya dengan baik, bawa bukunya gimana gitu ya. Banyaklah cara aplikasinya ya yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini referensi yang bisa diambil ya. Sebenarnya kalau yang adab ini kalau bisa ya semuanya dicoba ya, maksudnya kita serap ilmunya. Meskipun yang paling aman ya maksudnya dalam artian background penulis dia dibesarkan di komunitas mana, ya Hilyah Thalabul Ilmi untuk ini direkomendasikan pertama. Kemudian kalau sudah mulai kita punya BRI lah, karena kan setiap orang yang nulis dia akan input dari pemahaman dia, basicnya apa, dia dibesarkan di lingkungan apa, misalnya sufi gitu kan. Kita juga harus aware juga terhadap biografi penulis ya, nggak hanya dari judul kitab yang lagi ngetren atau bagus nih isinya ya, tapi kita secara nggak sadar nanti takutnya terpengaruh. Nah, itu diantara yang bisa diambil. Nanti kalau ada masukan juga bisa ditanya ke ustadz-ustadz yang lain. Kemudian ya akidah. Nah, akidah ini standar ya. Ada, kalau Anda melihat itu bagian akidah itu udah bagus sekali itu, dalam artian seolah-olah termonopoli dengan karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena memang itu paling runut dan pendek-pendek. Karena nggak bisa kita belajar itu yang langsung tebel-tebel tuh sedikit membosankan. Ya, sedangkan karyanya beliau ya, semisal salah satu usul ya, Qawaidul Arba, itu kalau misal jangan nunggu ada kajiannya dulu, maksudnya belajar itu tuh bisa langsung baca ya, untuk poin-poinnya ya, poin-poinnya itu bisa kita baca, cuman takliknya itu memang kita catatan-catatannya itu kita dapetin kalau kita bisa sanggup baca syarah, baru kita datang ke majelis. Jadi sebenarnya belajar ketika ke majelis itu bagusnya udah ada isinya dulu ya. Ada isinya sama lah. Itu kan nasihat para dosen ya, ketika kuliah itu dibuka dulu di rumah. Cuman kadang enggak juga, susah juga, sama di sini problemnya juga sama. Karena orang-orang yang kuliah di Lipia itu tuh sama kayak kita kuliah di sini. Maksudnya tuh dari malesnya, cuman lingkungannya aja yang lebih agamis lah. Cuman dari segi pelajaran ya ada PR, mungkin malas kerjain sama. Kalau misalnya Anda main kesakan ya, teman-teman di Lipia, ya seharinya bahasa Arab. Jadi lagi ngomongin bola gitu misalnya. Lagi ya ada aja, ya namanya mahasiswa yang baru keluar dari mahat, apalagi mahat yang banyak di luar kota, kemudian ketemu lagi di kota metropolitan gitu, banyak dari ini, ya sama aja lah. Jadi kita juga melihat mahasiswa syariah itu sama, cuman bedanya konten yang dia pelajari itu ilmu agama, yang di situ dia tertolong, ya terangkat derajatnya. Ya kan kita melihat LC, BA itu Masya Allah gitu kan. Tapi ternyata banyak ya, yang ternyata kayak yang jalurnya umum gitu ya, ada juga yang bisa untuk belajar itu. Karena itu anugerah lah, ya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk itu. Ya, bukan berarti orang lulusan LC atau mahasiswa syariah itu jadi ustadz, enggak juga, banyak jadi konsultan. Jadi kayak normal jurusan pada umumnya. Makanya pelajaran-pelajaran ini sebenarnya itu bisa kita kondisikan ke diri kita sendiri ya. Urusan agama ini masalahnya kita beragama semua gitu ya. Dan masalahnya kita sadar nggak kita itu butuh ilmu ya, apa aja yang prioritas yang harus kita pelajari. Makanya kita mulai dari akidah. Nah, dari hal-hal yang kecil, yang nama-nama kitab ini banyak terjemahannya udah ada. Bukan semuanya